Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita Yesus Kristus. Saudara seiman, apabila kita ditanya atau kita bertanya pada orang lain dengan pertanyaan, siapakah Tuhan? Atau siapakah Tuhan bagimu? Saya yakin akan banyak sekali jawaban yang beragam. Ada yang mungkin menjawab, Tuhan adalah pencipta bumi dan langit yang Maha Esa. Atau Tuhan adalah pencipta kehidupan. Atau mungkin ada yang menjawab, Tuhan adalah suatu roh yang ada dalam diri setiap manusia. Atau mungkin Tuhan adalah suatu wujud yang tak dapat dijangkau. Banyak juga yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Keluaran 6 ayat 2-8 tentang janji Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Saudara, Tuhan telah mendengar keluhan bangsa Israel dalam perbudakan mereka di Mesir. Tuhan mengutus Musa untuk menghadap Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Keluaran 3 ayat 14-16 mengatakan, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Saudaraku, ketika Musa dan Harun telah menghadapi Firaun untuk memintanya membebaskan orang-orang Israel, bukan hanya Firaun menolak, namun dia memerintahkan para mandur-mandurnya untuk lebih keras dan kejam lagi memperlakukan bangsa Israel. Pada saat inilah Musa kembali pada Allah dan menyampaikan semua apa yang telah terjadi. Tuhan mengutus Musa untuk mengingatkan bangsa Israel akan perjanjiannya pada nenek moyang mereka untuk memberikan tanah Kanaan. Di pasal 6 yang telah kita baca, berkali-kali Tuhan mengatakan, "Akulah Tuhan," dan "Aku akan." Hal ini menunjukkan bahwa ada keterlibatan Tuhan secara langsung yang akan terjadi dalam pembebasan ini. Dia akan melakukannya dengan menunjukkan mukjizat-mukjizatnya sehingga bangsa Israel mengerti dan tahu bahwa Dia adalah Tuhan
yang menyelamatkan mereka. Dia akan menunjukkan kebesarannya dan keagungannya di hadapan bangsa Mesir. Nah, kita akan pelajari hal ini di kesempatan lain, saudara, akan segala mukjizat yang Tuhan telah lakukan. Pada saat itu, bangsa Mesir menyembah banyak macam dewa. Sejarah tentang Mesir menerangkan bahwa Firaun atau penguasa Mesir dipercaya sebagai mediator atau perantara antara dewa-dewa dan kehidupan manusia di dunia ini, secara otomatis karena kedudukan yang dimilikinya. Firaun dipercaya bahwa ia juga memiliki kekuatan, kuasa ilahi atau ketuhanan. Kepercayaan ini harus dipenuhi dengan ritual-ritual keagamaan, doa-doa dan persembahan yang diberikan kepada dewa-dewa untuk menyenangkan mereka, agar terus membawa perdamaian, ketertiban, ketentraman di dunia ini bagi umatnya. Saudara, dan masih banyak hal-hal yang diharapkan oleh para pemuja dewa-dewi Mesir ini untuk kehidupan dunia mereka. Hal tersebut merupakan gambaran tentang kehidupan agama dan spiritual bangsa Mesir. Saudara, Tuhan Allah yang dituliskan di Perjanjian Lama di Alkitab adalah Tuhan yang sama yang kita sembah sekarang sebagai pengikut Kristus. Dia tidak berubah dan tidak akan berubah. Hal yang saya pelajari dari pasal ini adalah: 1. Kesetiaan Allah pada bangsa Israel dan kasih-Nya pada mereka. Firman Tuhan yang telah kita pelajari menyatakan, Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan kerja paksa, menjadikan mereka untuk menjadi umat-Nya dan memberikan mereka tanah Kanaan, tanah perjanjian. 3 hal: membebaskan, memiliki, dan memberi. Walaupun pada awalnya Musa merasa tidak mampu untuk melakukan tugas yang Tuhan perintahkan, namun Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu bersama Musa. Keluaran 3 ayat 12 mengatakan, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Yang kedua, Tuhan menunjukkan kebesaran-Nya. Janji-janji Tuhan yang telah dinyatakan akan menunjukkan kebesaran-Nya bagi kedua bangsa Israel dan Mesir. Bagi bangsa Israel, mereka akan ingat janji-janji Tuhan, dan bagi bangsa Mesir, terutama Firaun, ini merupakan kekalahan yang besar dari apa yang mereka percayai, dari penyembahan segala dewa-dewa mereka. Ada kuasa ilahi yang mereka tidak kenali, yang jauh lebih berkuasa. Saudaraku seiman, kembali pada pertanyaan awal tadi, siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan bagimu? Apakah Tuhan terbatas hanya sebagai penolong pada saat saudara mengalami kesulitan? Apakah Dia hanya sebagai sumber berkat materi dalam hidup saudara? Dan apakah Dia hanya terbatas sebagai Tuhan yang saudara kenal hanya pada saat kebaktian seminggu sekali di gereja, dan setelah itu saudara lupakan? Ataukah Tuhan Allah adalah segalanya bagi saudara? Saudaraku, pengertian dan pemahaman orang-orang percaya akan siapa Tuhan bagi mereka bersumber dari Alkitab dan bukan pemahaman pribadi atau pandangan duniawi. Alkitab mengajarkan orang-orang percaya akan bukti-bukti konkret, atribut, karakter, dan pekerjaan Allah bagi umat manusia. Mereka yang mengenal Tuhan adalah mereka yang terus belajar tentang Dia, mereka yang terus membaca firman dan hidup untuk Dia. Namun sebaliknya, mereka yang tidak membaca atau belajar firman tidak akan mengenal Dia dan tidak akan hidup patuh pada perintah-Nya. Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Demikian pula Dia telah membebaskan orang-orang percaya dari perbudakan dosa. Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus berkuasa
kudus dan penuh kasih. Allah berencana yaitu untuk memberikan kehidupan yang baik bagi manusia dalam kehidupan Kristus sehingga mereka tidak binasa. Kalau saja ada di antara saudara pendengar, apakah kiranya yang menghalangi saudara untuk datang pada Tuhan dan menerima apa yang Dia sediakan bagi saudara? Untuk menerima keselamatan dan menerima kehidupan dan menjalaninya dalam Yesus Kristus. Apakah saudara takut bahwa hidup saudara akan berubah dan tidak bisa hidup bebas lagi seperti yang saudara alami sekarang? Ataukah saudara takut bahwa semua yang saudara telah rencanakan dan bangun bagi kehidupan saudara akan kandas kalau saudara mengikuti Tuhan? Ataukah saudara takut dianggap terlalu rohaniah oleh orang lain? Semua pertanyaan ini hanya bisa saudara jawab secara pribadi, karena Tuhan mengetahui segala apa yang saudara pikirkan, yang saudara rasakan, dan saudara alami. Satu hal yang ingin saya bagikan adalah kehidupan yang Tuhan berikan dalam Yesus Kristus adalah kehidupan yang berharga. Kehidupan yang indah, melebihi dari kehidupan duniawi sekarang. Begitu indahnya apabila satu jiwa datang pada Tuhan Yesus apa adanya, untuk bertobat dan menerima keselamatan dan kasih-Nya yang tak pernah berakhir. Keselamatan dari hukuman Allah akan dosa yang tidak bisa ditebus oleh segala pekerjaan baik yang dilakukan manusia, betapapun besar dan pentingnya di mata Tuhan. Namun hanya dapat dibayar oleh darah Kristus yang telah mati di kayu salib, dan Dia bangkit kembali sebagai Allah yang hidup, Allah yang disembah. Selanjutnya Roh Kudus akan bernaung di hatinya, membimbing kehidupannya terus merubah hidupnya untuk hidup bagi Allah dan berjalan dalam rencana Allah yang telah Dia tetapkan bagi hidupnya. Suatu kehidupan yang indah dan sangat berharga penuh dengan damai sejahtera Allah. Seperti yang telah terjadi, Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir. Demikian pula Allah Bapa telah membebaskan kita melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Dan semuanya ini Tuhanlah yang lakukan sendiri. Mari saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kudus dan penuh kasih. Terima kasih sekali lagi akan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pagi ini untuk kembali belajar firman suci-Mu. Berilah kami kerinduan yang dalam untuk terus mengenal-Mu Allah dan hidup dalam ketaatan. Biarlah hidup kami terus membawa keagungan bagi-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami imani bahwa Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Tuhan berkati, sampai jumpa kembali minggu depan.